Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk menjelaskan materi untuk kelas 12. Welcome to the world of mathematics. Lebih tepatnya welcome to the world of geometry. Karena bab pertama untuk kelas 12 ini adalah materi geometri. Oke, kita langsung saja. Dimensi 3. Pada dimensi 3 ini ada yang namanya titik, garis, bidang, dan ruang. Untuk titik sendiri itu adalah elemen terkecil dan disebut berdimensi 0. Kalau garis disebut berdimensi 1, bidang disebut berdimensi 2, dan ruang itu disebut berdimensi 3. Berikut ilustrasinya ya, titik, kemudian garis, dimensi 2 karena dia bisa ke kiri ke kanan, bidang, ke kiri kanan, atas bawah, ruang, kiri kanan, atas bawah, depan belakang. Gitu ya, sederhananya. Oke. Kita punya di sini ada lintasan nih. Ada warna orange dari A ke B ke C. Terus ada warna kuning yang melengkung, ada warna biru yang lurus, ada warna C yang berliku-liku gitu ya. Terdapat 4 lintasan. Oke, manakah lintasan yang terpendek? Nah, bisa kita bayangkan nih, kira-kira mana nih yang paling cepat nyampe nih? Ya, benar banget, yang lintasan warna biru. Kenapa? Karena dia adalah garis lurus, straight line, langsung to the point dari A ke C, nggak belok-belok dulu, nggak nyimpang-nyimpang dulu, kayak gitulah kurang lebih ya. Jadi untuk mencapai lintasan terpendek itu kita harus menggunakan garis lurus. Kalau garis lengkung atau garis bengkok atau patah, dia tidak akan mencapai lintasan terpendek. Nah, ya kalau misalkan kita misalnya nih AB-nya itu X, terus BC-nya itu juga X, terus AB-nya tegak lurus sama C, AB tegak lurus BC, maka kita bisa tentuin nih si panjang garis biru itu. Panjang garis biru itu adalah dari teorema Pythagoras ya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat, atau AC sama dengan akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat. Sehingga nilainya adalah akar dari X kuadrat tambah X kuadrat, atau sama dengan akar 2X kuadrat disederhanakan lagi menjadi X akar 2. Jadi berapapun sisinya, kalau dia sama, dia jadi X akar 2. Kalau misalkan sisinya 4 AB 4, BC 4 berarti jadi 4 akar 2 dong, sisi yang miringnya itu. Kalau 7, AB 7, BC 7 berarti AC-nya 7 akar 2 gitu ya. Nah, ini nih yang seru lagi. Kita lihat sisi sebelah kiri dulu ya. Yang warna putih, Tony sedang latihan untuk lomba lari. Posisi Tony terhadap garis finish diilustrasikan sebagai berikut. Tony akan tiba lebih cepat di garis finish apabila mengikuti lintasan yang mana. Ada 4 lintasan nih. Tadi kan kesepakatannya di slide sebelumnya itu kita harus menggunakan garis lurus. Sekarang si Tony nih ada garis lurus 4 ya, beda-beda. 4-4-nya garis lurus nih, tapi masih tetap aja ada yang paling cepat nih di antara garis-garis lurus ini. Kira-kira yang mana ya? Ya, benar banget. Yang nomor 3. Di nomor 3 ini, kenapa ya kira-kira dia bisa paling cepat nih? Karena dia ini yang terpendek. Ternyata kurang nih syaratnya. Nggak cuma lurus aja, tapi harus tegak lurus. Nah, ya, jadi si garis ini nggak cuma lurus aja, karena yang lurus tuh banyak, tapi yang tegak lurus itu hanya 1. Nah, ini nih namanya Euclid ya. Dia adalah seorang matematikawan legendaris yang mengemukakan teori itu. Hanya ada 1 garis yang tegak lurus terhadap garis yang lain ya, kalau diambil dari 1 titik, dan itu adalah jarak terpendeknya. Kayak gitu. Nih, Euclid nih tokohnya. Oke, next. Kita ke yang sebelahnya. Ini lucu banget nih. Untuk yang punya adik, keponakan ya, yang masih bayi. Ilustrasinya adalah lomba merangkak. Agung, Budi, Coki, dan Desi keempatnya sedang lomba merangkak. Terus ada jalurnya masing-masing, jalur 1, jalur 2, jalur 3, jalur 4. Tapi pada prosesnya Agung
yang semula di jalur 1, dia melenceng ke jalur 2, finish di jalur 2. Budi tetap di jalur 2, konsisten. Coki menyimpang. Tadinya jalur 3 ke jalur 4, Desi melenceng. Tadinya jalur 4 ke jalur 1, ya kan? Nah, kira-kira nih siapa nih juaranya? Kalau asumsinya semua peserta merangkak dengan kecepatan yang sama. Tuh. Sip. Apa nih kira-kira nih yang terjadi nih? Boleh di-pause dulu atau langsung aja? Oke, jawabannya adalah si Budi yang juara. Kenapa? Karena Budi itu tetap ya dia di jalurnya, dan dengan tetap di jalurnya itu lurus, berarti dia dapat, karena kecepatannya sama, dia nyampe lebih cepat karena jaraknya paling pendek. Gitu ya, intuisinya kita kira-kira udah dapat lah kayak gitu. Nah, terus apa nih, ada pertanyaan berikutnya. Apa yang terjadi jika tiap peserta merangkak di jalurnya masing-masing dengan kecepatan yang sama? Berarti mereka akan tiba bersamaan dan keempat-empatnya juara dong kalau gitu. Nah, ini nih nanti kedepannya jadi seolah-olah kayak hubungan antara dua garis, ada garis start sama garis finish. Nah, jarak terpendeknya adalah harus yang saling tegak lurus ya. Bisa di mana aja, bisa di titik mana aja, asalkan dia saling tegak lurus gitu, lurus. Itu akan menjadi jarak terpendeknya. Kalau menyimpang-menyimpang gitu dia enggak terpendek ya. Oke, next. Sekarang kita ngomongin ruang nih. Kalau tadi udah di bidang, bidangnya kayak apa, sekarang di ruang. Kubus itu adalah contoh ruang paling gampang. Simplifikasinya dari dimensi 3. Di kubus ini kita review lagi ya, materi SD mungkin ya, atau SMP. Ada unsur-unsur kubus nih. Kalau saya gambarkan ini ada 6. Yang pertama, titik sudut, rusuk. Terus yang ketiga, sisi atau bidang sisi. Yang keempat, diagonal sisi. Yang kelima, diagonal ruang. Yang keenam, bidang diagonal. Oke. Mudah-mudahan sih masih pada ingat ya. Yang maksud titik sudut yang ini nih, yang di sudut-sudutnya A, B, C, D. E, F, G, H. Nah, titik sudutnya ada 8. Dan penulisannya menjadi kesepakatan umum sih di antara matematikawan bahwa penulisannya harus A, B, C, D kayak gitu, kayak melingkar gitu ya. A, B, C, D, terus di atasnya E, F, G, H. Jadi di atasnya A mestilah E, di atasnya B mestilah F gitu. Jadi nggak ketukar-ketukar. Oke, diingat ya, harap diingat itu ya. Terus rusuk, apa sih yang dimaksud dengan rusuk? Yang ini nih, AB, BC, CD, DA gitu kan. Terus juga yang ke atasnya, terus EF, FG, GH, HE atau EH ya. Itu rusuknya pasti udah tau lah, kita percepat aja langsung. Yang dimaksud sisi atau bidang sisi di kubus, yang ini nih. Nah, ABCD yang bawah, yang tegaknya ADEH, terus yang belakang itu DCGH, terus yang dinding satunya lagi nih yang sebelah kanan BCGF, kemudian yang depan ABFE, kemudian yang atas deh EFGH. Sip, itulah bidang sisinya ya. Terus oke, yang keempat diagonal sisi. Kita lihat ilustrasinya. Diagonal FC di sisi BCGF. Diagonal BD di sisi ABCD ya. Selanjutnya, diagonal ruang. Nah, ini contohnya EC. Sebenarnya ada lagi ya diagonal ruang tuh. Juga apa? AG, betul. Bisa lagi? DF, betul. Bisa jadi HB ya, betul ya. Selanjutnya, bidang diagonal. Nah, bidang diagonal itu yang seperti ini. Bidang yang melintangi ruang ya. Kayak bidang diagonal itu contohnya adalah EBCH. Oke. Sekarang kita mencermati lagi titik pada garis. Kemudian garis pada bidang. Yang pertama di sisi kiri dulu kita lihat titik terletak pada garis. Titik A terletak pada garis mana aja nih? Kalau dilihat di kubus ABCDEFGH yang sebelah kiri, ternyata dia ada di garis AB, garis AD, dan garis AE ya. Coba yang sederhana. Nah, AB, AD, AE, dia terletak di situ kan? Gampangnya. Terus ada lagi nggak? Ada nih ternyata. AH tuh.
AH terletak di titik A terletak di garis AH. Titik A terletak pada garis AC, titik A juga terletak pada garis AF. Nih yang AH, AC sama AF-nya itu merupakan benar diagonal sisi ya. Kemudian ada lagi nggak nih yang memuat titik A? Garis yang memuat titik A. Ada banyak. Salah satunya lagi yang diagonal ruang nih yang AG ya. Ini gambarnya gitu ya. Gampang ya, titik terletak pada garis. Lanjut, ada lagi permasalahannya. Misalkan titik P adalah titik tengah garis AC. Titik P terletak pada garis mana lagi nih selain di garis AC? Ini kan ada garis AC kayak gini, terus ada titik P di tengah-tengahnya. Kemudian titik P ini ada di garis mana lagi nih? Mana ya, kelihatannya kayak cuman AC doang. Kita bisa loh gambar garis lain yang melibatkan si P nih. Kita buat aja garis PB, PD, garis kan itu kan berarti garis BD kan. Kalau dari ujung ke ujung kan dia si titik P itu termuat atau terletak pada garis BD itu kan. Terus kita bikin lagi nih garis apa nih yang belum ada kelihatannya. Kita lihat, oh ternyata banyak nih. Kita bisa bikin PH, ya kan? Bisa bikin garis PE, bisa bikin garis PF, bisa bikin garis PG. Jadi meskipun belum ada, kita bisa ciptakan. Nah gitu. Jadi di dimensi 3 ini kita pintar-pintar deh main imajinasi gitu. Kita mengimajinasikan garis-garisnya ya. Gampang kan? Titik terletak pada garis gitu. Yang di ruas kanan, garis terletak pada bidang. Garis terletak pada bidang. Mungkin mirip-mirip sih sama yang sebelumnya. Coba kita lihat ya. Oke, perhatikan bidang ABCD yang di bawah tuh kan yang alas. Garis yang terletak pada bidang tersebut adalah, garis yang terletak di bidang itu apa aja nih? Yang gampang yang tepi-tepinya aja ya. Yang sisi kan, yang AB, BC, CD, DA atau AD. Terus ada lagi nggak sih garis di situ? Banyak banget. Ada garis AC nih yang menyilangan, ada garis BD, terus ada garis lain. C ke sesuatu titik di situ kan, kita bisa bikin aja garis-garis. Sembarang garis kan, yang penting dia ada di bidang itu. Itu ya, jadi garis terletak pada bidang itu banyak banget. Tapi kita itu ilustrasinya kayak gitu. Biar ada gambaran aja. Oke. Selanjutnya nih ada masalah lagi apa nih? Oh, misalkan titik P yang tadi kita bilang ada di tengah garis AC. Kayak gini. Nah, terus ada garis HP. Terletak pada bidang, ini udah bocor duluan ya. Nah, ini HP ya. Titik HP. Oh, garis HP, sorry. Garis HP. Tuh kayaknya dia nggak ada di bidang mana-mana, nggak nempel di garis. Kalau AC kan jelas ya, ada di bidang AB, CD. Kalau si HP ini terletak di bidang apa? Ternyata kita bisa bikin lagi aja kayak tadi kan. Bikin aja bidang baru kan yang melibatkan HP. Jadi AHP, kayak gitu kan, atau HPA di situ. Terus segitiga lagi HPC, ini yang sebelahnya, atau keseluruhannya itu kan segitiganya ACH kan, segitiga ini nih. Nah ini kan si ACH ini memuat garis HP ini ya, gitu ya. Ternyata garis HP itu terletak di bidang segitiga HPA, HPC, dan segitiga ACH. Terus ada lagi nggak? Ada. Kita bikin lagi aja. Ini dia. Nah, yang penting si bidang itu melibatkan garis HP. Bisa HPD, bisa HPF kayak gini. Bisa lagi kayak gini nih, kotak set. Nah, bidang DBFH. Nah, bidang DBFH ini kan memuat si garis HP ini ya. Kayak gitu ya. Kita main-main imajinasi tuh kayak gitu tuh. Oh, ternyata kayak gitu ya. Sehingga kita tahu ternyata si HP ini terletak pada bidangnya. Meskipun kelihatannya kayak ada di tengah-tengah kubus kan. Tapi kita bisa buat bidangnya sendiri. Oke. Terus garis pada bidang dan ruang. Oke. Sekarang kita lebih detail lagi. Garis sejajar sama garis sebenarnya kita udah pelajari ini ya. Untuk yang 2 dimensi. Untuk yang dimensi 2, untuk yang dimensi 3. Gimana nih garis sejajar garis? Garis sejajar garis ternyata ada banyak. Kalau di bidang kan cuman mungkin di sini
ada 2, tapi kalau di sini ada 4 ya sebenarnya nih, nggak ketulis. Oke, gambarnya gimana? EF dengan HG itu sejajar. Terus AB dengan DC juga sejajar. Terus AB dengan EF juga sejajar. Jadi keempat-empatnya garis ini sejajar nih sebenarnya. Gitu ya. Terus contoh lagi garis sejajar, nggak mesti yang lurus kayak tadi. Kalau kita punya garis BG, nah terus ada garis AH nih, garis BG dan AH sejajar. Ya kan? Dia mau diperpanjang sampai kayak gimana pun dia nggak akan bertemu ya. Itu definisi sejajar gitu ya. Terus garis yang tegak lurus dengan garis lain, contohnya HD tegak lurus DC. HD nih yang kayak tiangnya tegak gitu, dengan DC dia tegak lurus ya. Terus apa lagi nih? HD dengan DB, HD dengan DB juga tegak lurus. Meskipun kelihatan gambarnya kayaknya itu lebih dari 90 derajat deh, itu kan gambarnya ya, perumpamaannya sebenarnya itu dia tegak lurus ya. Oke, di dimensi 3 dia tegak lurus. Oke, garis yang berpotongan gampang ya sebenarnya ini. AC berpotongan dengan BD, AC berpotongan dengan BD gitu ya. Contoh lain apa? EG dengan FH itu berpotongan. Terus contoh lain apa? Nanti kamu bisa buat lagi contoh-contoh yang lainnya. Garis, ada lagi satu lagi nih, garis yang bersilangan. AC bersilangan. Apa bedanya sama berpotongan? Bedanya kayak gini. Nah, si AC itu bersilangan sama HF. Dia kayak apa ya? Ya saling nyilang gitu, tapi di bidang yang beda. Kalau si AC adanya di A B C D, kalau si HF itu adanya di F G H gitu. Jadi dia kayak berpotongan bersilangan lah di bawahnya AC, yang di atasnya HF gitu kan. Saling nyilang gitu. Enggak ketemu deh, enggak sejajar. Dibilang sejajar enggak juga. Jadi dia bersilangan kayak gitu ya bentuknya. Oke, itu tentang garis. Oke, nah di pembahasan kali ini kita akan melihat garis pada bidang. Coba gimana nih? Sebenarnya udah tadi ya udah di garis terletak pada bidang udah dijelasin ya. Ini cuman penegasan aja. EG terletak pada bidang FGH. Ini bidang ini. Terus garis sejajar dengan bidang. Garis bisa loh sejajar dengan bidang. EG sejajar dengan bidang ABCD. Nah, sejajar dengan bidang ini ya. Terus garis menembus bidang. Contohnya kita punya bidang HDBF, ada garis AG. Nah, garis AG ini menembus bidang HDBF. Oke, ada contoh lagi nih, satu lagi. Sebenarnya GC yang ini juga menembus bidang ABCD meskipun dia di pojok banget kan ya. Si GC itu sebenarnya dia tegak lurus sama ABCD, dia menembus tuh di titik C ya, menembusnya ya cuman kayak beririsan gitu di titik C. Jadi menembus tuh nggak mesti yang kayak tadi ya, karena si GC itu bisa diperpanjang tuh. GC kalau diperpanjang nanti dia akan menembus bidang ABCD gitu. Oke. Itu tentang garis bidang. Terus kalau bidang sama bidang gimana nih? Ada 2 bidang berhimpit. 2 bidang berhimpit kayak gimana ya? Gampang sih. ABCD berhimpit dengan BCD. Jadi kayak ada 2 bidang ya yang di situ-situ juga tempatnya. Terus bidang yang sejajar, gampang kan ini, ABCD sejajar sama FGH itu. Terus apalagi nih, bidang yang saling tegak lurus. Contohnya ya apa coba? ABCD tegak lurus dengan salah satunya itu ya, ADHE ya. Terus 2 bidang yang berpotongan atau beririsan. Ini juga nih sebenarnya berpotongan beririsan nih, si ADHE sama si ABCD ya. Berpotongannya di garis mana? Di garis AD, di garis ini ya.
Nah, di garis itu ya. Terus next, ini yang lebih ekstrim lagi. Kalau tadi kan beririsannya kayak cuman di pinggir kubus ya. Nah, kalau misalkan ada diagonal bidang kayak gini nih, ACGE sama diagonal bidang satu lagi BDHF tuh kan, mereka saling beririsan, berpotongan. Beririsannya di garis OP, garis ini ya. Nah, gitu ya. Di satu garis. Jadi kalau beririsan tuh atau berpotongan tuh ada irisannya gitu ya, berupa garis. Gitu deh. Oke, segitu dulu materi kali ini. Materi berikutnya, konsep dan rumus jarak pada dimensi 3. Untuk memberikan penguasaan konsep yang tadi yang tentang dimensi 3, nanti saya akan memberikan soal-soal untuk menguji ya. Menguji pemahaman konsepnya. Segitu dulu pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.